program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan selama belajar MK Biokimia, yang saya rangkum sesuai dengan apa yang saya pahami. Materi pertama yaitu tentang enzim. Pengertian enzim adalah katalis biologi yang mengatur reaksi dalam tubuh tanpa mengubah kesetimbangan reaksi. Bentuk dari enzim yaitu senyawa protein hasil dari metabolisme. Adapun fungsi enzim yaitu menurunkan energi aktivitas biokimia. Enzim memiliki struktur-struktur. Yang pertama yaitu holoenzim, apoenzim, kofaktor, dan koenzim. Enzim memiliki aplikasi industri dan medis yang berharga. Contohnya yaitu ragi, anggur, adonan asam roti, pembekuan keju, dan pembuatan bir. Kegunaan enzim dalam medis diantaranya membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosis penyakit tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa, deoksibosa, fosforat, dan suatu basa dalam bentuk polimer dalam kombinasi membentuk heliks ganda. RNA pada DNA, molekul RNA dibentuk oleh nukleoida yang saling dihubungkan menjadi satu rantai KH pada DNA. Deoksibosa, sedangkan RNA KH adalah ribosa basi timin diganti oleh urasil atau pada RNA. Struktur DNA dan RNA terdiri dari dua unta yang saling komplementer membentuk heliks ganda, tetapi RNA hanya terdiri dari suatu unta tunggal, akan tetapi dapat meliputi lipid darinya dalam suatu aturan tertentu. Basa pada RNA sama seperti DNA, kecuali timin diganti oleh urasil. 3 macam RNA yang paling penting yaitu mRNA atau messenger RNA, yang kedua rRNA, ribosil RNA, dan tRNA atau transfer tRNA. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekspresi gen. Gen adalah jarah penentuan sifat individu, struktur yang terdiri dari seperti sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu, terletak pada lokus tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada glukos yang bersesuaian di kromosom homologok. Fungsi gen ini dapat kita bagi menjadi beberapa, yaitu mengontrol struktur dan fungsi sel individu. Yang kedua, mewarisi sifat dari generasi ke generasi. Yang ketiga, mengontrol pembuatan polipeptida. Dan yang polipeptida ini gen aktif dan gen tidak aktif. Faktor penyebab suatu gen adalah yang pertama itu umur. Di umur ini gen tidak aktif atau tidur pada waktu bayi dan baru aktif setelah dewasa. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhinya itu letak. Di sini ada gen yang aktif di tempat tertentu pada tubuh. Kita akan menjelaskan tentang faktor gen itu dari jenis kelamin. Gen menghasil kumis tidak aktif pada wanita, sedangkan pada pria gen itu aktif. Yang keempat itu mutasi gen. Mutasi adalah perubahan permanen pada DNA sel, meliputi perubahan DNA, susunan DNA, dan salah penerjemah. Pengantar metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Semua makhluk hidup, proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme ini memiliki dua arah. Yang pertama, lintas metabolik, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jenis-jenis metabolisme yaitu yang pertama itu anabolisme karbohidrat, yaitu proses pencernaan karbohidrat terjadi dalam menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa.
fruktosa dan galaktosa, monosa dan monosakarida lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Yang kedua itu metabolisme protein, yaitu protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 atau suasana asam. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus. Protein dalam bentuk protosa, pepton, dan polipeptida besar. Yang ketiga itu metabolisme lemak. Metabolisme lemak ini memiliki pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Saya akan menjelaskan yang keenam, kelainan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi proses produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang dan rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, toksin, infeksi, dan lain-lain. Gangguan pada metabolisme ini memiliki gejala. Yang pertama, gangguan metabolik akan menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap pengidapannya. Hal ini tergantung dari jenis gangguan metabolik yang mengidap alami. Beberapa gejala umum gangguan metabolik seperti: yang pertama itu nyeri pada perut, yang kedua letih dan lesu, yang ketiga berat badan berkurang, yang keempat muntah, yang kelima nafsu makan merendah, yang keenam tidak normalnya aroma keringat dan air liur, urin maupun napas, yang keenam keterlambatan perkembangan fisik, yang ketujuh kegagalan untuk meningkatkan berat badan dan tubuh, yang ketujuh sakit kuning, yang kedelapan kejang-kejang, dan yang terakhir koma. Demikian penjelasan saya tentang materi biokimia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.